Minasan, konnichiwa. Balik lagi di channel Mimin. Apa kabarnya kalian semua? Semoga kabarnya baik-baik saja. Di video kali ini, Mimin bakalan nerusin alur cerita anime yang berjudul Kimijiro. Buat kalian yang belum nonton episode sebelumnya, disarankan untuk menonton terlebih dahulu. Linknya ada di deskripsi video ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja ke video intinya. Audio Jungle. Di episode sebelumnya diperlihatkannya dengan Kashima dan Shirakawa yang menghabiskan liburan musim panasnya di pantai. Nampak mereka berdua sangat menikmati liburannya sampai suatu ketika cuacanya tidak mendukung untuk pulang ke rumah. Karena semua transportasi umum telah ditutup, yang membuat mereka terpaksa harus menginap. Di sanalah ujian si Kashima diuji. Setelah itu mereka bisa pulang besoknya. Ketika Kashima menuju pulang, ada pesan dari Shirakawa menyuruh dia buat ke sekolah. Karena dia kagak mau mengecewakan si Shirakawa, alhasil dia datanglah ke sekolahan. Dan yang terjadi di ruang gudang olahraga, si Shirakawa ngajakin, padahal sebelumnya mereka sudah ngobrol tentang hal itu. Ini animenya dilanjutkan kembali. Karena begitu, ketika si Shirakawa ini memeluknya, si Kashima langsung menyadari kalau dia bukanlah Shirakawa, dia adalah Kurose. Dia sangat berani melakukan hal semacam itu. Katanya suara dia sama Shirakawa hampir mirip kalau ditelepon. Sudah pasti yang nelpon itu emang si Kurose. Dia sadar kalau si Kashima kagak bakalan mencintainya. Jadinya dia ingin Kashima memilihnya sekarang saja dan mencoba untuk pertama kalinya dengan si Kurose. Dia kagak bakalan kasih tahu siapa-siapa, asalkan malam itu doang dia bisa duel berdua. Namun si Kashima menolak hal tersebut dengan alasan dia mau menjaga senyuman si Shirakawa. Emang aneh-aneh aja ini bocah. Tanpa aba-aba langsung mau melakukan hal seperti itu. Tak lama kemudian ada penjaga sekolah yang melihat pintu gudangnya terbuka. Ketika beliau masuk, nampak mereka berdua sudah keluar melalui jendela. Di sana mereka berdua duduk terlebih dahulu di sebuah kursi. Di sana si Kashima pengen tahu alasan si Kurose melakukan ini. Dia berpikiran kalau Kurose melakukan ini karena dia dendam kepada si Shirakawa. Namun nyatanya tidak, dia emang beneran suka sama si Kashima. Semenjak dia dimarahin atas menjelek-jelekan si Shirakawa, disitulah si Kurose mulai menyukainya. Ini baru pertama kali dia menyukai laki-laki dan langsung ditolak. Mungkin ini juga yang dulu pernah dirasakan si Kashima ketika ditolak sama si Kurose. Di situ dia menangis, tapi si Kashima kagak boleh terlalu baik, atau nanti bakalan terjadi hal yang lebih buruk lagi. Terus si Kurose mau menenangkan diri dulu sambil menyender ke si Kashima. Keesokan harinya semenjak kejadian malam itu, dia mau jujur kepada si Shirakawa kalau si Kurose itu cewek yang pernah menolaknya dulu sewaktu SMP. Tapi di sana orang-orang tiba-tiba saja banyak yang ngomongin si Kashima, terutama sahabatnya yang mana katanya si Kashima ini selingkuh sama si Kurose, sambil memperlihatkan foto ketika malam itu di sebuah tempat duduk. Lantas ini udah salah paham, takutnya ini emang rencana daripada si Kurose. Biar si Kashima terpojok, ternyata ketika mereka ngobrol empat mata, Kurose mengaku tidak melakukan itu atau memotret. Dia kagak mungkin serendah itu. Dia juga sudah memblokir nomor si Kashima. Ketika si Kashima mau keluar, dia bilang berandai-andai jikalau dia dulu menerimanya sebagai pacar, pasti sampai sekarang dia ada di sampingnya si Kashima. Tak lama kemudian tanpa diduga si Shirakawa ada di depannya. Dia kaget, Kashima sama si Kurose sedang berduaan macam itu. Kashima kagak bisa berkata apa-apa lagi. Dia cuma minta maaf. Namun dia kagak ngerti dia minta maaf apaan. Shirakawa nyangkanya si Kashima sudah melakukan sesuatu dan juga dia curiga kalau selama ini orang yang pernah ditembak si Kashima itu adalah si Kurose. Si Kurose pergi dari situ. Sementara si Shirakawa juga kecewa berat sama si Kashima ini. HP-nya juga jadi rusak. Ketika mau diambil, keburu diambil sama si Nicole. Lalu si Kashima digampar seperti itu karena kecewa dengan si Kashima. Setelah itu ada pengumuman dari kepala sekolah sebelum pulang sekolah dan sebelum liburan musim panas. Nampak kagak ada si Shirakawa di sana. Dia masih menangis di luar sana. Sesudah acara pun Shirakawa kagak terlihat. Dia harus cari cara biar bisa berbicara dengannya.
Singkat cerita, ketika musim panas tiba, waktu si Kashima dipakai untuk melakukan bimbingan belajar. Selama 2 minggu, dia menghabiskan untuk bimbel. Mencoba buat ngechat si Shirakawa pun kagak dibales-bales. Dia belum meminta maaf semenjak hari itu. Dan juga mau mengunjungi rumahnya pun dia kagak mempunyai keberanian. Alhasil jadinya kayak begitu. Sementara temannya memilih liburan ke pantai Chiba berduaan. Niatnya sih mau mencari cewek ya kan. Tapi tak lama ada notif masuk. Kalau si Ken seorang YouTuber yang sering mereka tonton lagi live. Alhasil mereka bukannya senang-senang malah lihat live streaming. Liburannya jadi berasa percuma. Terus ketika mereka berdua mau mencari makan kagak sengaja. Mereka melihat ada si Shirakawa di tempat itu. Si Kashima yang lagi bimbel yang udah mumet. Pikiran dia kemana-mana dapat pesan dari temennya. Terlihat dia mengirim foto si Shirakawa dengan pria yang kagak dikenal. Seketika orang itu kabur dari kelas dan pergi ke Chiba. Dia merasa bersalah karena udah 2 minggu ini dia kagak nemuin si Shirakawa sama sekali. Mungkin si Shirakawa udah sakit hati sama si Kashima. Dia dikasih tahu kalau si Shirakawa ada di tempat makan Luna Marin. Setelah nyampe sana kelihatan ada si Nicole dan Shirakawa lagi foto-foto. Dan di sana si Shirakawa ini mengajak cowok yang temennya tadi kirim sama si Kashima. Diajakin foto lah lelaki itu sama si Shirakawa. Katanya mereka jarang ketemu, makanya Shirakawa terlihat pengen foto dengannya. Tapi keburu laki-laki itu melihat ada si Kashima di sana. Lantas kedua orang itu kaget ada si Kashima. Karena situasinya kayak begini, laki-laki tersebut mencoba menebak kalau si Kashima ini adalah pacarnya si Shirakawa yang sedang mereka ceritakan tadi. Dia ternyata adalah pamannya si Shirakawa. Dia berterima kasih karena Kashima sudah menjaga keponakannya. Lalu dia pun menyuruhnya buat masuk dulu. Suasananya makin canggung gitu kan. Nicole aja nih yang kelihatan masih emosi sama si Kashima ini. Si paman menyuruhnya buat pergi bekerja. Kebetulan Nicole ada shift hari ini. Dia cepat-cepat berangkat dengan ada sedikit kekhawatiran. Namun si paman akan menghajar si Kashima bila terjadi sesuatu. Dia pun pergi lalu si Kashima dan Shirakawa ngobrol lah ya kan. Pertama si Kashima jujur kalau cewek yang pernah ditembaknya itu adalah si Kurose. Lantas si Shirakawa tentunya kaget mendengar hal itu. Terus kejadian malam itu si Kurose menembaknya namun dia jujur saja Kashima menolaknya. Sekaligus dia kagak tahu orang yang memotonya itu siapa. Dia meminta maaf karena sempat membuat si Shirakawa bersedih dan juga khawatir. Si Shirakawa ngerti kenapa Kurose melakukan itu. Dia melihat Kurose yang seperti kuat, aslinya hatinya mudah rapuh. Dia sebagai kakaknya juga mengerti ketika si Kashima menemani si Kurose ketika sedang bersedih. Itu murni Kashima baik kepadanya sama seperti apa yang dilakukannya kepada si Shirakawa. Dia malah berterima kasih kepada si Kashima. Terus si Kashima menanyakan tentang chatnya yang kagak dibales-bales. Katanya HP dia rusak. Mau dibenerin kagak ada tukang servis yang dekat. Jadinya dia bawa ke kota sebelah dan sekarang sedang diperbaiki. Dia meminta maaf. Sebenarnya dia waktu itu masih mikir-mikir mau benerin atau enggak. Cuma dia mengingat kalau si Shirakawa ini udah nyaman banget pacaran sama si Kashima. Jadi dia intinya kagak mau kehilangan lah gitu simpelnya. Makanya dia memutuskan buat untuk memperbaiki HP-nya. Sementara di sisi lain teman-temannya yang niatnya liburan musim panas jadi liburan kagak jelas. Udah pantas mereka harusnya di rumah dan kagak kemana-mana. Setelah itu si Kashima dibawa si Shirakawa ke rumah neneknya. Nampak si Kashima auto gugup seperti itu. Karena sudah malam otomatis si Kashima akan menginap di tempat itu. Dan udah disuruh mandi juga sama si paman. Si Shirakawa sering main ke situ karena jarang main ke rumah emaknya. Karena takut keganggu, jadi dia suka mainnya ke rumah neneknya. Dia mengajak si Kashima untuk menghabiskan sisa liburannya bersamanya di tempat itu. Tentu si Kashima gugup gitu kan. Dia nanti bisa bekerja dan juga main-main ke pantai. Apalagi nanti bakalan ada festival musim panas. Pasti bakalan seru dan bakalan jadi memori yang indah buat keduanya. Si Kashima kagak bisa menolak akan hal itu. Singkat cerita, si Kashima mimpi indah kalau dia sedang dibangunin sama si Shirakawa. Pas dia bangun, si Shirakawanya tepat berada di depannya seperti itu.
Dia akan seperti ini terus sepanjang musim panas dan tinggal satu atap dengannya. Setelahnya mereka berdua ikutan kerja paruh waktu di tempat makan pamannya. Di sana terlihat si Kashima baru pertama kali bekerja paruh waktu, jadi belum terbiasa. Kashima belajar sedikit-sedikit di situ. Terus juga ada yang ngirim paket buku dan juga baju ganti dari emaknya buat si Kashima. Tak lama kemudian si Shirakawa menyuruh Kashima untuk beristirahat dulu. Alhasil si Kashima pun beristirahat sambil belajar. Di tengah dia sedang belajar, si Shirakawa yang sedang kerja kedatangan dua lelaki buaya yang menggoda si Shirakawa. Nampak kedua orang itu sudah mengenali si Shirakawa ini. Tapi dari gerak-geriknya, si Kashima melihatnya kalau kedua orang ini sedang menggoda si Shirakawa. Harusnya kagak boleh dibiarkan. Apalagi pamannya pas-pasan sedang keluar. Kedua cowok itu menanyakan ke si Shirakawa dia pilih yang mana gitu kan. Cuma dia kagak menjawab. Hingga akhirnya si Kashima datang menawarkan sesuatu kepada kedua orang ini. Karena mengganggu jadi mereka pergi. Tapi sebelum itu dia masih nanyain si Shirakawa milih siapa. Tanpa basa-basi dia tarik si Kashima macam itu. Dan jujur Kashima adalah pacarnya. Seketika langsung berubah menjadi kecewa. Selepas istirahat si Shirakawa nampak kesal. Karena sering banget ada cowok yang kayak begitu yang menggodanya yang tentu membuatnya kagak nyaman. Si Kashima juga merasa bersalah harusnya dia sat-sat mendatanginya. Tapi si Shirakawa berterima kasih karena si Kashima sudah datang di saat yang tepat. Terus dia melihat si Kashima yang gigih belajar dalam keadaan dimanapun merasa Kashima bakalan masuk ke perguruan tinggi yang bagus. Dia terpaksa melakukan itu karena emaknya mengirim buku, jadi mau nggak mau dia juga harus berusaha keras. Kalau pengen masuk kuliah yang terbaik, si Shirakawa merasa semua orang udah punya tujuannya masing-masing. Si Nicole contohnya, dia mau masuk ke sekolah menghias kuku ketika sudah lulus SMA, karena sekarang dia tinggal bersama emaknya doang. Alhasil dia bekerja buat tidak membebani emaknya. Terus teman yang satunya lagi, mau sekolah tata busana. Tinggal dia aja yang masih bingung mau kayak bagaimana. Soalnya tujuan SMA dia sudah tercapai, yaitu menemukan lelaki yang tepat buatnya. Seketika Kashima baper. Dia sebenarnya pengen mengembalikan kehidupan lamanya, yang mana dia bisa tinggal lengkap bersama bapak ibu dan juga Kurose. Namun karena kagak mungkin terjadi, alhasil dia pengen membentuk keluarga yang baru, yang lebih harmonis. Mempunyai anak dan hidup bersenang-senang bersama keluarga kecilnya. Lantas ini udah jauh banget pikiran si Shirakawa. Si Kashima pun beranggapan kayak begitu berarti dia pun kudu siap-siap. Soalnya si Shirakawa udah ngomongin masa depan dengan si Kashima. Tak lama kemudian si Shirakawa menjerit. Kashima langsung mendekatinya. Ternyata dia nanyain kentang yang sudah habis karena udah dipakai bikin risol. Padahal itu orang mau bikin semur kentang daging buat si Kashima. Kebetulan ada si Kashimanya di situ jadi tidak surprise lagi dah. Alhasil dia mau membeli kentangnya dulu. Si Kashima pun mau ikut juga jadi mereka berdua ke supermarket dah. Dan tak lama mereka balik lagi. Di perjalanan si Shirakawa meminta untuk memegang tangannya di sepanjang jalan. Terus sudah sampai di rumah mereka masak berdua seperti itu. Ini kalau dipikir-pikir udah macam pasangan suami istri. Belanja bareng lalu masak bareng. Tak lama kemudian masakannya pun sudah siap. Ketika dicobain sama si Kashima rasanya sangat enak. Tak lama kemudian datang pamannya sembari membawa HP si Shirakawa yang sudah dibenerin. Nampak sumringah banget banyak pesan masuk ke HP-nya. Dan juga banyak video TikTok yang belum dia upload. Di situ si Kashima pandangannya udah aneh-aneh. Untungnya si Shirakawa ngajakin TikTokan. Di sisi yang lain si Kurose baru saja pulang dari perpustakaan. Kata emaknya si nenek ngajakin buat ke rumahnya untuk merayakan festival musim panas seperti tahun-tahun sebelumnya. Tapi sekarang ada si Shirakawa di rumah si nenek. Si Kurose sempat mau ikut, namun ketika emaknya ngomong kalau ada si Kashima di sana, auto dia nolak secara tiba-tiba seperti itu. Dia beralasan kalau dia mau pergi bersama teman lamanya.
Kabar itu pun langsung dikasih tahu kepada si Shirakawa kalau si Kurose kagak bakalan main ke situ. Dia yakin kalau Kurose kagak mau dekat-dekat dengan si Shirakawa. Padahal tahun kemarin si Shirakawa lah yang tidak ikut kumpul karena ada lain hal. Jadinya kagak ketemu si Kurose selama 2 tahun. Nah, ketika emaknya cerai dan dia masuk ke sekolahannya, dia kaget. Ada banyak perubahan dari si Kurose. Sampai dia jadi pangling ketika melihatnya. Pokoknya dia merasa bakalan susah lah kalau kembali akrab. Dari kecil pun mereka mempunyai sifat yang berbeda. Namun si Shirakawa tetap menyukai si Kurose. Bahkan dia belum pernah cerita selain ke si Nicole kalau dia mempunyai saudara perempuan. Terus Shirakawa mempunyai keinginan untuk bisa akrab lagi dengan si Kurose. Dengan cara dia kagak bakalan menganggap si Kurose sebagai saudaranya, tetapi sebagai temannya. Ketika awal musim dingin nanti dia akan mencoba mendekatinya lalu beli es krim seperti waktu dulu. Terlihat dia sangat bersemangat. Keesokan harinya si paman memberikan upah kepada si Kashima. Awalnya dia nolak karena dia pun dikasih tempat tinggal di situ. Karena si paman penulis banyak uangnya jadi dia terima saja. Ini gaji pertama si Kashima. Uang yang dia dapat dari hasil keringat dia sendiri. Paman mau menyuruhnya buat membeli hadiah. Soalnya hari itu si Kashima dan Shirakawa jalan 2 bulan pacaran. Mumpung pas festival, si Kashima pun mencari hadiah dulu buat si Shirakawa. Tak lama sesudahnya dia pulang dan kebetulan Shirakawa nelpon untuk menyuruh si Kashima buat kagak masuk terlebih dahulu. Pasti bolehin masuk. Ternyata dia memakai yukata yang membuat si Kashima auto berdebar hatinya melihat kecantikan si Shirakawa. Padahal dalam hatinya lebih cantikan pakai baju renang. Terus dia menyuruh si Kashima buat ganti dengan yukata juga. Soalnya mereka akan pergi ke festival. Sesudah mengganti pakaiannya mereka berangkat lalu bermain-main di sana. Dimulai menyendok ikan terus ke permainan yang lain. Makan corn dog dan membeli permen apel. Di tengah sedang antre, si Shirakawa melihat ada tukang cincin. Namun sayangnya cincin yang dia cari itu udah ada yang beli, jadi kagak jadi beli. Beli permen apel saja, abis itu mereka berdua pergi ke dekat dengan kuil gitu. Di perjalanan si Kashima bercerita tentang dia yang baru lagi datang ke festival musim panas. Setelah terakhir kali waktu SD dia ikutan. Terus makan corn dog pun dia baru pertama kali, apalagi permen apel. Dia baru tahu rasanya seperti itu. Katanya itu permen adalah makanan yang sering dibeliin bapaknya dulu. Dia ngomong kalau si Shirakawa pengen punya pacar pertama yang menikahinya. Tapi sayangnya sekarang dia udah punya banyak mantan. Dan malah ketika dia sedang tulus-tulusnya mencintai si Kashima, dia sudah melakukan hal yang pernah dia lakukan tadi bersama si Kashima dengan cowok sebelumnya. Memakai yukata, menyendok ikan, makan corn dog, dan juga makan permen apel. Dia sudah melakukannya dengan orang lain. Dia belum menjalani sesuatu yang belum pernah dia jalani sama si Kashima. Dia pengen menghapus ingatan masa lalunya. Tapi Kashima merasa kalau si Shirakawa sudah memberikan banyak pengalaman kepadanya. Walaupun si Shirakawa pernah melakukannya dengan orang lain, tapi kalau perasaannya berbeda pasti bakalan beda. Hal itu udah ditunjukkan ketika dia naik perahu terus ke pantai, terus ke festival, dia udah merasakannya. Lalu dia memberikan hadiah atas perayaan kedua bulan mereka berpacaran. Yang mana hadiahnya itu cincin yang tadi si Shirakawa cari. Ternyata udah dibeli sama si Kashima. Di sana dia memakaikannya kepada si Shirakawa walaupun belum cukup, tapi menurut si Shirakawa ini udah sangat lebih dari cukup. Kashima saja udah jadi hadiah terbaik dalam hidupnya. Ketika mereka duduk, petasan pun pada muncul. Karena perasaan mereka sama, alhasil membuat kedua orang itu pengen melakukan hal yang sama seperti berdekatan seperti itu. Lalu melakukan kisah di tengah kembang api dimulai. 大好きだよ、ルナ。私も。Oke, mungkin segitu dulu untuk episode kali ini, Bro.
Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyebutan nama, tempat, atau yang lainnya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Jabatan nih, bye-bye.